Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala berupa salat subuh berjamaah di masjid, tilawah Quran, zikir pagi. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa istiqamah melaksanakan amaliyah pagi kita dan mensyukur nikmat Allah pada pagi hari ini sehingga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. La in sakartum la zidakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam segala tercurah kepada qudwah hasanah, teladan terbaik kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat-sahabatnya dan orang-orang istiqamah jalannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah di jalan Shiratal Mustaqim ini, sehingga kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW di padang mahsyar nanti. Kita diberikan minum dari air telaga Al-Kautsar yang ketika diminum tidak akan haus lagi. Inilah salah satu kenikmatan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan kembali kultum pagi dan saya mengambil temanya kunci surga. Dalam surah diceritakan tentang ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita tahu bahwa Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar Siddiq ini perjalanan dari Mekah ke Madinah delay 3 hari karena Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq harus transit dulu di Gua Thur selama 3 hari untuk menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Jadi sehingga kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah ini sudah ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat di Madinah. Ternyata kedatangannya delay 3 hari. Jadi karena menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Tapi kemudian di antara orang-orang yang menunggu-nunggu itu ada seorang Yahudi, ulama Yahudi, benda Yahudi, yaitu seorang bernama Abdullah bin Salam. Ya. Dia bersama sahabat-sahabat Muhajir dan Ansar menunggu kedatangannya. Seorang ulama Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Kemudian dikisahkan ya dalam ketika Rasulullah sampai ke Madinah, ya di saat Nabi dikelilingi oleh para sahabat, ada kisah dari Abdullah bin Salam yang diceritakannya ketika menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Ya. Cerita Abdullah bin Salam saat pertama kali melihat Rasulullah, aku berada di antara kerumunan orang-orang yang berdatangan ingin melihat Muhammad. Pertama kali aku melihat mata wajah beliau, aku berkesimpulan bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pembohong. Saat itu aku mendengar beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, beri makanlah orang yang lain, dan salatlah di malam hari di saat orang-orang sedang tidur. Niscaya akan masuk surga dengan damai. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam sendiri, ya, karena dia mendengar sabda Rasulullah SAW. Kemudian cerita kelanjutan dari Abdullah bin Salam. Kemudian aku mendekati beliau.
dan berkata, "Ya Muhammad, aku ingin bertanya kepadamu tentang 3 perkara yang jawabannya tidak diketahui kecuali seorang nabi." Karena dia ulama Yahudi, dia membaca Taurat, maka dia mengetahui tentang ciri-ciri kenabian. Maka Nabi mempersilahkan Abdullah untuk bertanya. Kemudian Abdullah bin Salam bertanya. Ada 3 pertanyaannya. Apa tanda pertama kali terjadinya kiamat? Apa makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga, oleh ahli jannah? Dan dari mana asal mula seorang anak mirip dengan ayah dan ibunya? Nabi menjawab, ya Rasulullah SAW menjawab, tanda pertama terjadinya kiamat adalah terbitnya matahari dari ufuk barat, padahal biasanya ia terbit dari timur. Adapun makan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Dan Allah salamnya. Sedangkan anak yang mirip dengan ayah dan ibunya adalah jika sperma laki-laki lebih dulu keluar dari wanita, maka anaknya cenderung mirip ayahnya. Dan begitu pula sebaliknya, maka anaknya cenderung mirip ibunya. Mendengar jawaban Rasul tersebut, Abdullah bin Salam langsung berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ya. Artinya, tadi kemudian mengakui tentang kenabian Rasulullah SAW, ya, dengan 3 pertanyaan yang diajukan yang tidak mungkin dijawab dengan benar kecuali oleh seorang nabi. Jadi ini kisah Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang kemudian menyatakan dirinya masuk Islam. Ya, Abdullah bin Salam. Nah, tapi yang kita ambil bukan tentang kisah Abdullah bin Salamnya, kita lihat ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam dalam ayat tadi, yaitu tentang kunci-kunci surga. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, bukan hanya orang-orang Ansar yang penasaran ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi juga orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah seorang pendeta Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abdullah bin Salam bertanya 3 hal, dan dia tadi pertanyaannya, dia yakin dengan jawaban Rasulullah bahwa yang jawab adalah pasti seorang Nabi, kemudian yang mesti Islam. Ya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersama Abdullah bin Salam tentang kunci-kunci surga. Rasulullah sabda, "Ya ayuhan nas, afsus salam, wa atimu ta'am, wa silu arham, wa samu billaili wa nasu niyam, tadkhul jannata bisalam." Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makanan, berikan sedekah makanan, sambunglah silaturahim, salatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Dari hadis yang kita bahas tadi, Rasulullah menyebutkan ada kunci-kunci surga yang harus kita pegang teguh, ya. Ini kalau kita ingin surga, keempat kunci surga itu harus kita pegang teguh. Yang pertama, afsus salam, sebarkan salam. Kalimat assalamualaikum sebarkan di seluruh penjuru dunia. Ya. Lebih lengkapnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan ke seluruh dunia ini. Kemudian yang kedua, wat'imut ta'am, berikan sedekah makanan. Ya. Berikan sedekah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kelaparan. Kemudian wasil arham,
jalin silaturahim. Ya, jalin silaturahim. Dan yang keempat, yang terakhir, wasallu billaili wan nasu niyam. Salat malamah di saat manusia sedang tidur. Ya. Kita lihat dari hadis ini, dari 4 hal tadi, 3 hal berhubungan dengan hablum minan nas, berhubungan dengan hubungan sesama manusia. Sebarkan salam, berikan sedekah makanan, dan jalin silaturahim. Ini berhubungan dengan hablum minan nas. Hanya satu yang berkaitan dengan hablum minallah. Jadi salat malamlah kalian di saat manusia dan tidur, artinya adalah salat tahajud. Ya. Ini juga menunjukkan tentang keutamaan salat tahajud sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 78-90, 78-80. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat-tempat yang terpuji. Maqam mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaanku yang dapat menolongku. Jadi janji Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang tahajud maka akan diberikan keutamaan ini ya. Pertama, diberikan tempat yang terpuji, kemudian diberikan tempat masuk yang benar, artinya masuk dalam komunitas yang benar, keluarkanlah ke tempat keluar yang benar, artinya diberikan solusi dari segala masalah, dan berikanlah kepada aku di situmu kekuasaan yang dapat menolong. Artinya dukungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, artinya perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi ini tentang kunci-kunci surga. Ternyata justru yang dari 4 hal ini, 3 hal berhubungan dengan hablum minan nas, dan 1 hal berhubungan dengan hablum minallah. Sebarkan salam, berikan sedekah makanan, jalan silaturahim, dan salat tahajud. Mudah-mudahan yang sedikit yang manfaatnya buat kita semuanya. Kita akhir dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.